Semua itu karena ibuku adalah elf yang ethereal seperti peri, dan sebelum kelahiranku kembali, aku adalah pembunuh bayaran kelas atas. Ketika aku membuka mata, aku melihat seorang wanita cantik yang gemetar di hadapanku. Aku bertanya, apakah kau ibuku? Tapi sebelum aku mendapatkan jawaban, seekor goblin whelp yang lahir bersamaku sudah menerjang ke arahnya. Bertindak murni berdasarkan insting dari kehidupanku sebelumnya. Aku menyerbu dia dan menindihnya di bawahku, mengabaikan perlawanannya yang kalut. Aku meraih batu di dekat sana dan menghantamkannya ke tenggorokannya. Hampir seketika dia menarik napas terakhirnya. Suara sistem terdengar di dalam pikiranku. Selamat. Pada saat kelahiran, kau telah membunuh salah satu dari jenismu sendiri dengan kekuatan yang tegas. Skill Devour diperoleh. Kekuatan bertambah 1. Aku mengabaikan sistem dan meraih untuk menyentuh tali pusar yang masih menghubungkanku dengan ibuku. Merasakan gelombang kehangatan ikatan darah dan senyum aneh menyebar di wajahku. Jadi, aku benar-benar anakmu. Wanita cantik di sudut itu menatap balik dengan keputusasaan mutlak. Baru saja melahirkan, dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan. Tepat saat itu, whelp lain merayap ke arahku dan melancarkan serangan mendadak. Hampir secara insting, wanita cantik itu bergegas mendekat, menarikku ke dalam pelukannya, dan menerima pukulan itu sendiri. Darah segera menyembur dari mulutnya, tapi aku baru saja merasakan kehangatan pelukan ibuku. Dan sekarang aku melihat darah di sudut bibirnya. Kemarahan menyala di dalam diriku. Di kehidupanku sebelumnya, aku hanyalah mesin pembunuh yang kejam. Satu-satunya emosi yang pernah ditanamkan padaku adalah ketaatan mutlak kepada ibuku. Jadi tanpa ragu sedikit pun, aku mengangkat batu dan menghantamkannya tepat ke whelp itu. Sistem berbunyi lagi. Selamat, Goblin Whelp terbunuh. Berdasarkan efek skillmu, Devour, kau telah memperoleh 1 poin kecepatan. Aksi cepat dan ganasku membuat semua yang hadir terpana. Tapi pada saat ini, aku hanya memiliki satu pikiran, membunuh setiap whelp di hadapanku yang berani mencemarkan atau menyakiti ibuku. Setelah aku menyingkirkan 2 whelp lagi dengan cepat berturut-turut, whelp-whelp yang tersisa akhirnya sadar. Mereka mulai menggeram padaku dengan raungan penuh amarah, dan ruangan itu pun berubah menjadi kekacauan. Namun mataku hanya berkilat dengan niat membunuh yang dingin dan terpisah. Aku menghantamkan batu itu lagi dan lagi, memukul belakang tengkorak setiap whelp dengan akurasi yang tepat. Notifikasi sistem berdering tanpa henti. Saat aku telah membunuh 10 whelp, aku telah melewati lebih dari selusin peningkatan status, dan aku bisa merasakan perubahan di tubuhku dengan jelas sempurna. Tidak hanya semua atributku menjadi lebih kuat, aku juga memperoleh skill-skill baru yang kuat, tapi tepat saat itu, pintu kayu tua berayun terbuka, membanjiri ruangan redup itu dengan cahaya. Apa yang terjadi di sini? 2 goblin dewasa melangkah masuk dan melihat sekeliling. Dengan keterkejutan mereka, ruangan yang semula digunakan untuk pembiakan telah menjadi tempat mayat. Mayat goblin whelp berserakan di segala arah. Mereka mengira itu adalah perbuatan budak pembiakan sampai 2 whelp yang masih hidup di sudut menarik perhatian mereka. Berhenti. Saat aku mendengar itu, aku segera bergerak lebih cepat, mengayunkan batu ke salah satu whelp. Tepat saat batu itu hampir menyentuh kepala whelp, salah satu goblin dewasa meraih kakiku. Aku segera melompat untuk melepaskan diri, dan di udara, aku menjepit batu lain di antara kakiku dan melemparkannya langsung ke mata kiri whelp itu. Melihat dia masih hidup, aku maju untuk membunuhnya, dan goblin dewasa yang lain menerjangku, mencoba menghentikanku. Aku menyambar segenggam pasir dan melemparkannya ke wajahnya. Pasir itu langsung membutakannya. Lalu, dengan dentuman berat, sebuah batu mendarat tepat di mata goblin dewasa yang lain. Aku bergegas kembali ke whelp itu. Tepat saat aku hendak menyelesaikannya, sang dukun yang selama ini diam akhirnya bertindak. Berani sekali kau? Dia mengayunkan tongkatnya dan akar-akar meledak dari tanah, melilitku dan menggantungku di udara. Dari mana tanaman-tanaman ini berasal? Mengapa mereka bergerak? Mengapa mereka melilitku? Hanya seekor whelp berani bertindak sememprok ini. Aku akan menghukummu karena membantai sesamamu dan karena membutakan mataku. Pentungan goblin itu sudah mengayun turun ketika elf yang selama ini meringkuk di sudut tiba-tiba menerjang maju dan menarikku ke dalam pelukannya. Berhenti. Mengapa kau menghentikanku? Dia telah membantai lebih dari selusin kerabat kita. Aku sudah memberitahu Marshall bahwa masalah ini akan diputuskan olehnya. Mendengar dukun menyebut Marshall, tidak peduli betapa marahnya goblin-goblin ini, tidak satupun dari mereka berani bergerak lagi melawanku. Karena Marshall adalah pemimpin tak tertandingi di sarang goblin ini. Tapi tak lama kemudian salah satu goblin mengalihkan pandangannya ke elf yang memelukku dan tersenyum licik. Aku mungkin tidak bisa menyentuhmu sekarang, tapi aku bisa mencemarkan ibumu tepat di depan matamu. Saat aku merasakan seseorang mengincar ibuku, kemarahan di dalam diriku menyala lagi. Aku segera merobek akar-akar itu. Mendekati goblin itu, menghindari serangannya dalam satu gerakan lancar dan berputar. Merenggut lengannya hingga terlepas dari sendinya. Goblin itu ambruk ke tanah, menggeliat kesakitan. Dasar whelp terkutuk. Goblin dewasa yang lain tidak bisa lagi berdiam diri. Dia maju dan mengangkat kapak batu tepat saat dia menghantamkannya turun. Suara rendah yang penuh otoritas menghentikannya sepenuhnya. Cukup, Marshall. Kau harus membela kami. Dia telah membantai puluhan kerabat kita sejak saat dia lahir. Dia sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Kau dipukuli sampai seperti ini oleh seekor whelp baru lahir. Dan kau masih punya muka datang mengeluh padaku.
Marshall lalu berpaling ke dukun. Kau bicara. Dukun itu maju dengan anggukan dan menceritakan seluruh rangkaian kejadian. Setelah mendengar semuanya, pandangan Marshall jatuh padaku yang berdiri menjaga di depan elf itu. Kilatan keterkejutan sejati melintas di mata tajam itu, cepat disembunyikan. Kau yang membunuh semua Whelp itu. Aku mempertahankan posisiku dengan teguh di depan ibuku, tidak mengatakan apapun, tidak membiarkan diriku sedikit pun rileks. Aku bisa merasakannya. Goblin di hadapanku ini sangat kuat. Dia begitu kuat sehingga bahkan aku di puncak kehidupanku sebelumnya harus berhati-hati. Melihat aku tetap diam, dukun maju. Marshall, sangat normal bagi Whelp untuk tidak bisa berbicara. Dia tidak akan mampu berbicara sampai dia keluar dari tahap bayi dan memasuki tahap pertumbuhan. Kalau begitu, kita akan membahas masalah ini begitu dia bisa berbicara. Pada saat itu, gelombang pusing tiba-tiba menyerang kepalaku dan aku ambruk. Untungnya, dengan perawatan ibuku, aku cepat sadar. Setelah itu, ibuku dan aku dibawa ke penjara. Sejumlah besar wanita muda ditahan di sini. Semuanya direduksi menjadi alat untuk reproduksi goblin. Tapi aku memperhatikan bahwa setiap kali seorang gadis dibawa pergi oleh goblin, jeritannya histeris dan putus asa. Ibuku menutup telinga dan mataku sementara dia sendiri gemetar dan menangis ketakutan. Melihat ini, aku bertanya dengan prihatin, "Ibu, ada apa?" Seorang goblin di dekat sana yang mendengar pertanyaanku meledak tertawa. "Ada apa?" Dia ketakutan menjadi mainan kami. Tentu saja, seolah-olah tersambar kenangan mengerikan, ibuku melepaskan pelukannya padaku, matanya menjadi hampa dan kosong. Aku mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya dengan lembut dan emosinya yang hampir hancur perlahan mereda. "Ibu, tolong jangan menangis." Goblin di luar pintu besi itu menyaksikan adegan itu dengan sangat geli. Semakin takut mangsanya, semakin bersemangat dia. "Nikmati ini selagi bisa. Dalam beberapa hari, ibumu akan menjadi milik semua orang." Aku melihat goblin itu pergi dengan ekspresi gelap dan dingin serta mengingat wajahnya. Ibu menangis karena orang itu. Selama aku membunuhnya, ibu tidak akan menangis lagi. Jadi ketika malam tiba, aku memanfaatkan kelalaian goblin di pos mereka. Mengaktifkan skillku, Shadow Deception, untuk menyatu ke dalam bayangan dan menyelinap keluar dari sel dengan mudah. Dengan begitu banyak tawanan yang sudah dibawa pergi, keamanan di sini menjadi jauh lebih longgar. Aku cepat menghindari patroli goblin dan mulai mencari goblin yang menghina ibuku tadi siang. Setelah diam-diam menghabisi beberapa goblin patroli di sepanjang jalan, aku akhirnya menemukan target malam ini, Drill. Pada saat ini, dia sedang mencoba menyerang wanita di hadapannya. "Tidak, tolong, siapa saja. Tolong selamatkan aku." "Sia-sia. Kau bisa berteriak sampai tenggorokanmu habis dan tidak ada yang akan datang." Drill menjilat bibirnya, baru saja hendak menikmati wanita di hadapannya ketika kilatan cahaya pisau menyabet lehernya. Senyum mesum itu membeku di wajahnya. Sedetik kemudian, kepalanya jatuh ke lantai. Crash belum sempat menyadari apa yang terjadi ketika dia melihatku berdiri di sudut. Dia mengira aku pasti adalah petualang kelas atas dari serikat tertentu yang menerima misi, menggunakan skill untuk menyamar sebagai goblin, dan menyusup ke sarang untuk mengumpulkan informasi. Aku hendak pergi ketika dia memanggilku. "Tunggu, tolong. Bisakah kau bawa aku pergi bersamamu?" Aku mengabaikannya dan berbalik pergi, tapi cepat kembali dan mencabut belati dari pinggangnya. Aku sangat puas dengan senjata ini. Dengan fajar yang mendekat, aku menyelinap diam-diam kembali ke sel, bersarang kembali ke pelukan ibuku, dan jatuh ke dalam tidur nyenyak. Hingga pagi berikutnya, aku tersentak bangun oleh teriakan sekelompok goblin. Aku mengelutkan kening dan melihat ke sana. 3 goblin berdiri di luar pintu besi. "Katakanlah, apakah kau yang membunuh Grill?" Aku bangun, siap menghadapi goblin-goblin mengganggu di luar itu, tapi ibuku menahan aku. Satu mata yang berdiri di luar pintu besi melihat aku mengabaikannya dan meledak marah. "Dasar bocah kecil. Berani sekali kau mengabaikanku. Kau hampir keluar dari usia bayi, dan ketika itu terjadi, ibumu akan dipaksa memberimu lebih banyak saudara." Aku merasa satu mata itu terlalu berisik. Aku melempar kerikil lurus ke arahnya. Hampir membelah wajahnya. Dia meledak dengan amarah. Pada saat ini, dukun turun tangan. "Cukup. Masalahnya sudah diselidiki sepenuhnya. Itu dilakukan oleh seorang wanita yang kami tangkap kemarin." Satu mata membuka mulut untuk berargumen, tapi satu tatapan dari dukun membuatnya diam. Dengan goblin-goblin itu pergi, ibuku dan aku lebih aman sekarang. Aku bisa melihat bahwa ibuku tidak ingin berada di sini. Aku diam-diam bersumpah untuk membantai setiap goblin di sini dan membawanya pergi. Tapi sebelum aku bertindak, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pagi itu, seorang goblin tiba di penjara dan bergerak untuk membawa ibuku pergi. "Kau tahu apa artinya ini? Keluarlah. Kau juga bisa ikut, anak kecil, dan saksikan bagaimana kami bermain dengan ibumu." Kata-katanya segera menarik tawa menggelegar dari goblin-goblin lain. Aku tidak peduli dihina, tapi aku sama sekali tidak akan membiarkan goblin-goblin ini menghina ibuku. Aku hendak menyerbu maju ketika ibuku menarikku kembali. "Jadilah anak baik. Tetaplah di sini dan tunggu aku. Ibu akan segera kembali." Aku menatap lebar, ingin sekali pergi dan membunuh setiap goblin yang berani menghinanya. Tapi satu mata menunjukkan sedikit pun ketakutan. "Tenang saja, aku akan sangat merawat ibumu dan menikmati setiap detiknya." Seorang goblin yang bersemangat mengangkat tangannya untuk meraih ibuku.
Tepat saat tangannya hampir menyentuhnya, lengan itu terbang. Sesaat kemudian, garis merah muncul di lehernya dan dia ambruk mati. Aku tidak akan membiarkan kalian membawa ibuku. Apakah kau sudah gila? Kau akan menyesal. Dukun goblin tua yang melihat ini bersiap melepaskan sihir api padaku. Tapi sebelum mantra itu dilontarkan, aku sudah berada di depannya. Aku meraih kepalanya dan menghantamkannya ke tanah berulang kali sampai bunyi sistem yang familiar terdengar. Selamat, kau telah membunuh goblin tua itu dan memperoleh skillnya, Fireball. Melihat pemandangan ini, setiap goblin membeku di tempat, tapi satu mata tiba-tiba membesar dengan percaya diri, menentang perintah Marshall, membunuh sesama goblin. Tangkap dia. Habisi bocah sombong ini. Satu mata yakin akan kemenangan, tapi aku tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan, menghilang ke dalam bayangan seketika. Goblin-goblin mencari dengan kalut, tapi tidak menemukan jejakku sama sekali. Lalu kilatan perak menyabet udara, dan sebuah kepala melayang ke atas. Setelah itu, setiap kali aku muncul, goblin lain mati. Secara bertahap, goblin yang tersisa tidak lagi berani maju. Lalu, sistem menyampaikan notifikasi khusus. Kekuatanmu telah mencapai batas maksimum untuk tahap ini. Saat aku terus menebas satu goblin demi satu goblin, atributku yang lain segera mencapai batasnya juga. Tapi aku tidak peduli dan memfokuskan pandanganku pada satu mata, bersiap menyelesaikan urusan dengannya sekali untuk selamanya. Satu mata berkeringat dingin dan panik serta mendorong elf di depannya sebagai perisai. Ibu, tunggu. Semuanya akan segera selesai. Anakku, berhenti. Ibuku bergerak untuk mencegahku melanjutkan. Dia tahu bahwa goblin dianggap sangat menjijikan oleh setiap ras lain. Jika dia membiarkanku terus membunuh, mungkin tidak ada lagi tempat bagiku di sini sama sekali. Tapi aku mengaktifkan Shadow Deception dan muncul tepat di depan satu mata. Aku baru saja hendak menyerang ketika sosok gelap tiba-tiba muncul dan benar-benar menghalangi belatiku. Jadi, kau adalah whelp aneh yang sedang dibicarakan semua orang akhir-akhir ini. Kekuatanmu benar-benar menakutkan. Saat aku seusiamu, kekuatanku bahkan tidak setengah darimu. Di seluruh sarang ini, hanya Marshall saat masih anak yang bisa menyamaimu. Satu mata melihat Night Rail dan bertindak seolah-olah dia telah menemukan penyelamatnya. Dia melemparkan diri ke depan dan meratap, "Tuan, Night, kau akhirnya datang. Lihat semua mayat ini. Makhluk ini membunuh semuanya." Tapi sebelum dia selesai, aku sudah memiliki belatiku di lehernya. Pada saat kritis, pedang perak besar menghalangi jalan. "Berani sekali kau membunuh seseorang tepat di depanku?" Night mengencangkan genggaman pada pedang besarnya dan mengayunkannya keras. Sesaat kemudian, kekuatan mengerikan menghantamku, dan aku terlempar, menghantam keras ke dinding. Aku hendak menyerbu lagi ketika ibuku menghalangiku. "Anakku, berhenti. Kau tidak bisa mengalahkannya." Night adalah spesies goblin tingkat tinggi. Dia adalah goblin terdepan di bawah Night langsung milik Marshall sendiri. Spesies tingkat tinggi jauh di luar yang bisa kau tangani sekarang. Dan membunuh goblin tingkat tinggi adalah kejahatan berat. Tidak ada cara kau bisa mengalahkanku sekarang sementara aku masih bersikap masuk akal. Menjauhlah dari elf itu. Night baru saja selesai berbicara. Ketika aku muncul di belakangnya, belati di tangan, dia menangkisnya dengan tenang sepenuhnya. Merasakan pertumbuhan kekuatanku, Night membiarkan senyum samar menyentuh sudut mulutnya seolah-olah sebuah pikiran baru saja muncul padanya dan melanjutkan. "Jika kau tidak segera membunuhku, ibumu akan mati." Kata-kata itu baru saja keluar sebelum aku melepaskan badai serangan. Bahkan sedikit mengejutkan Night. "Kau hanyalah seekor whelp. Namun, kau sudah memiliki tingkat kekuatan ini. Itu benar-benar menakutkan. Tapi di hadapan kami goblin tingkat tinggi, kau hanyalah semut." Night mengayun keras, menemukan celah, dan menusuk langsung ke jantungku. Meskipun aku berhasil bertahan tepat waktu, aku masih terlempar. Hampir bersamaan, kilatan cahaya pisau meninggalkan tanganku dan meluncur ke satu mata yang sedang mengawasi dari samping. Kepalanya jatuh ke tanah sesaat kemudian. Baru saat itu Night menyadari dia telah tertipu. Dia tidak percaya aku berhasil membunuh seseorang tepat di depan hidungnya. Pada saat ini, gelombang kekuatan mengerikan bangkit dari dalam diriku. Di bawah efek bakat khusus, Royal Blood, jalur pertumbuhanmu telah mengalami penyimpangan kecil. Dengan dentuman menggelegar dan kilat melilitku seperti ular hidup, secara radikal mengubah bentukku. Tidak hanya aku melonjak 40 cm dalam sekejap, fisikku menjadi lebih terdefinisi dan tegak. Sikap seorang goblin tingkat tinggi yang sepenuhnya matang. "Bunuh bocah kecil itu." Jeritan satu goblin membangkitkan yang lain dan suara-suara bangkit menentangku dalam kecaman. Tapi Night tidak bergerak. Sebaliknya, dia mengangkat tangan dan membungkam teriakan mereka. Mengesankan. Ini jelas bukan goblin tingkat rendah biasa. Kata-kata itu baru saja mendarat ketika sosok muncul seperti hantu dari ketiadaan. Di bawah tatapan terpana goblin-goblin di sekitar, aku mengirim Night terbang melalui udara dan dia menghantam keras ke dinding. Aku maju untuk memberikan pukulan mematikan yang langsung mengarah ke kepalanya. Tapi tepat saat belatiku hampir mencapai sasaran, kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyembur keluar, diikuti segera oleh suara otoritas mutlak. Apa yang terjadi di sini? Aku mendongak dan melihat sosok menjulang muncul dari kedalaman sarang. Itu adalah Marshall sendiri, kekuatan tak tertandingi di sarang ini. "Marshall, kau tidak tahu whelp busuk ini telah membunuh begitu banyak kerabat kita. Dia adalah monster mutlak."
Goblin tingkat rendah semuanya berteriak sekaligus, melemparkan tuduhan, berharap menggunakan otoritas Marshall untuk mengeksekusiku. Tapi Marshall hanya melambaikan tangan, memberi isyarat agar mereka diam. Hampir pada saat yang sama, aku muncul di belakangnya. Saat aku melihat celah kecil di pertahanan Marshall, aku tidak ragu sedetik pun, aku menyerang. Pedangku menebas ke arah lehernya, tapi saat pedang itu hampir menyambung, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul, dan gelombang kejut mengirimku terjungkal ke belakang melalui udara. Baru sekarang goblin-goblin di sekitar tersadar. Berani sekali kau mencoba membunuh Marshall? Wajah mereka berkerut marah saat mereka mendekat dan mengelilingiku. Tapi Marshall di samping mereka menghentikan kebuntuan itu dan memerintahkan dukun di sisinya. Bawa mereka pergi. Dukun memimpin jalan bagiku, tapi aku tetap waspada, melindungi ibuku di belakangku. Jangan khawatir, kami tidak akan menyentuhmu. Tolong ikuti aku. Ditemani ibuku, aku dipindahkan dari lantai bawah tanah kelima ke tempat tinggal gua yang nyaman di lantai bawah tanah kedua. Sebelum pergi, dukun bertanya namaku. Tanpa berpikir, aku mengucapkan, Chaven. Mulai saat ini, kau telah keluar dari tahap bayi. Mulai sekarang, kau akan keluar dan berkontribusi untuk sarang. Jika kau keluar berpatroli atau berburu, kau bisa membawa kembali banyak hal bagus untuk ibumu. Tidak satu kata pun dari ceramah itu terdaftar padaku. Tapi saat aku mendengar aku bisa membawa hal-hal bagus kembali untuk ibuku, aku segera tertarik. Aku bertanya dengan sepenuhnya sungguh-sungguh. Benarkah? Kalau begitu aku akan bergabung. Dibujuk oleh dukun, aku ditugaskan ke unit patroli, dan keesokan harinya, aku bergabung dengan regu dan berangkat. Seorang goblin tua menunjuk ke tumpukan senjata yang usang dan rusak serta berteriak pada goblin-goblin di hadapannya. Pilih senjata apa saja yang kau suka dan bisa kau gunakan. Semua orang bergegas maju untuk memilih senjata yang lebih besar sementara aku sendiri hanya memegang belati di satu tangan, meninggalkan tangan yang lain benar-benar kosong. Goblin tua itu memperingatkanku, manusia di luar sana sangat licik. Tapi aku hanya menjawab, ini sudah cukup. Tak lama kemudian, aku mengikuti regu masuk ke hamparan semak belukar yang lebat. Salah satu goblin mengambil teropong dan memfokuskan pandangannya pada sekelompok manusia tidak jauh dari sana. Sebelum pertarungan bahkan dimulai, dia sudah memutuskan apa yang akan dilakukan dengan rampasan. Ingat, bunuh semua yang laki-laki, pertahankan yang perempuan. Kami akan menyelesaikan mereka setelah kami selesai dengan mereka. Tuk, memperhatikan bahwa aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Memutuskan untuk melampiaskan dendam atas nama saudara-saudaranya yang baik dan sengaja membawanya di depanku. Setelah kami kembali kali ini, bagaimana kalau kita pergi dan bersenang-senang dengan elf itu? Mendengar ini, goblin-goblin lain tersenyum licik. Kami bahkan tidak tahu di mana elf itu. Tuk lalu sengaja melihat ke arahku. Bukankah ada elf di guamu? Bukankah kau harus mengundang kami untuk bersenang-senang? Dalam sekejap, setiap goblin berpaling untuk melihatku dengan mata iri dan lapar. Tepat saat Tuk mengharapkan aku marah dan meledak, memberinya alasan yang dia butuhkan untuk menjatuhkanku. Apa yang tidak pernah bisa dia bayangkan adalah bahwa aku hanya mengangkat pedangku dan menghantamkannya turun. Menebas goblin serakah tepat di hadapanku. Tuk diam-diam gembira. Dia segera memasang sikap kemarahan yang benar dan menunjuk padaku. Membunuh sesamamu adalah kejahatan berat. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Aku menjawab dengan nada yang sangat tenang. Aku hanya mengirim kalian semua turun untuk mencari elf lain. Tuk tidak menduga aku begitu sombong. Sama sekali mengabaikannya. Sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan ancamannya, aku bergerak dan menusuk belati langsung ke jantung goblin lain. Atas ini, dia memberikan perintah, dan setiap goblin maju merespons. Tapi satu datang, satu mati. Dua datang, dua jatuh. Gerakanku lincah, reaksiku cepat, dan segera goblin-goblin jatuh satu demi satu. Melihat ini, Tuk akhirnya merasakan ketakutan. Dia berlutut dan meminta maaf berulang kali, bersikeras bahwa dia tahu dia salah. Setelah menunggu lama tanpa respons dariku, dia mengira dia lolos dengan nyawanya dan mulai merencanakan untuk kembali dan meminta Marshall menyelesaikan skor denganku. Detik berikutnya, dengan rasa sakit yang tajam, seluruh tubuhnya terbelah dua. Setelah membunuh sejumlah besar goblin, aku tiba-tiba mendengar derap langkah cepat mendekat. Aku segera menyadari itu adalah sekelompok petualang yang mendekat. Tak lama kemudian, regu petualang tiba di lokasiku. Mereka semua menatap terkejut padaku yang berdiri di atas tumpukan mayat goblin. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Apa yang perlu ditakuti? Itu hanya goblin tidak peduli apa. Lihat, telinga hijau di mayat goblin itu masih utuh. Itu semua uang. Saat dia mengatakan ini, pria yang memimpin menerjangku dengan tatapan serakah di wajahnya. Berniat memberikan pukulan mematikan padaku. Tapi saat pedang itu menyentuhku, seluruh tubuhku berubah hitam pekat seperti tinta, meleleh ke dalam bayangan hutan. Sebelum dia bisa bereaksi, aku sudah di belakangnya. Belati diarahkan ke lehernya. Tiba-tiba, suara terdengar di belakangku. Holy Ward, Fireball. Penghalang menyelimuti Kiro dan gelombang api meluncur ke arahku. Aku menjejakkan kaki di punggung Crow, melompati bola api, melakukan backflip, dan mendarat dengan bersih di kejauhan, memberi jarak antara diriku dan kelompok itu. Kemudian aku melebur kembali ke dalam bayangan sekali lagi. Regu itu mulai mencari ke segala arah untuk mencari tanda keberadaanku. Sang penyihir bersiap melemparkan mantra deteksi untuk menemukanku.
Aku langsung menghantamkan satu tebasan ke arahnya dan dia ambruk ke tanah sesaat kemudian. Segera setelah itu pendeta melihat bayangan gelap mendekat, dan aku menebasnya dengan satu serangan. Dengan napas terakhirnya dia berteriak kepada rekan-rekannya lari. Petualang-petualang yang tersisa tadinya ingin membalas dendam atas dua rekan yang gugur tapi dalam sekejap pemimpin mereka sudah tergeletak di tanah. Petualang terakhir yang tersisa melihat itu lalu berlari putus asa menuju pinggir hutan tapi aku tidak membiarkannya pergi. Satu tebasan tepat menyabet lehernya. Suara sistem yang familiar lalu terdengar, "Selamat, kau telah membunuh seorang manusia dengan konstitusi yang ditingkatkan." Aku memandang mayat-mayat di tanah dan merasakan tidak ada apa-apa, tidak ada riak sedikit pun di hatiku. Setelah mencari rampasan di mayat-mayat itu, aku bersiap membawa semuanya kembali untuk ibuku. Tak lama kemudian aku tiba kembali di sarang goblin. Melihat aku kembali sendirian sambil menyeret karung besar, para goblin lain memberiku pandangan aneh mengira aku pasti diusir oleh rekan-rekan reguku. Pada saat itu seekor goblin sengaja berjalan ke arahku sambil menarik budak perempuan seolah-olah hendak menabrakku. Dalam keadaan normal aku pasti sudah membunuhnya di tempat tapi tanganku sedang penuh jadi aku mengabaikan goblin-goblin yang mengejek dan berjalan lurus melewati mereka. Tepat saat aku hendak memasuki sarang Warden Dong memanggilku. "Hei kau di sana itu goblin." Aku tadinya berniat berpura-pura tuli dan berlagak tidak mendengar tapi goblin penjaga di pintu masuk menghentikanku dan menunjukkannya sehingga aku tidak punya pilihan selain berbalik dengan mengerutkan kening. Warden Dong sudah berlari kecil ke depanku. "Aku memanggilmu tadi. Mengapa kau tidak berhenti? Kau memanggilku." Aku tidak mendengar ada goblin yang memanggil namaku. Warden Dong menggigil karena marah. Tepat saat dia hendak mengangkat tongkatnya dia merasakan aura mengerikan dan merasa bahwa jika dia bergerak sedikit saja kepalanya akan terlepas dari bahunya. Di atas itu dia samar-samar merasakan tekanan menekan dari kujenis yang berasal dari goblin tingkat tinggi. Melihat Warden Dong sudah benar-benar diam, aku kehilangan kesabaran. Jika tidak ada hal lain aku akan pergi. "Tunggu. Sebagian rampasan itu harus diserahkan." Warden Dong menunjuk karung di punggungku. Aku mengerutkan kening mendengar itu dan mengencangkan genggaman. "Ini milikku." "Apa maksudmu milikmu?" "Rampasan milik sarang milik regu. Bagaimana mungkin itu milik satu goblin saja?" Para goblin di sekitar semua mulai mengejek. Warden Dong menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan peringatan. "Kau harus tahu. Setiap goblin di sini harus menyerahkan setengah dari apapun yang mereka bawa kembali. Tidak ada pengecualian. Dan satu lagi, di mana goblin-goblin yang pergi bersamamu? Mereka semua sudah mati." Warden Dong yang tadi begitu angkuh langsung kaku mendengar kata-kata itu. Para goblin lain semua berpaling memandangku yang sama sekali tidak terluka dengan kebingungan. Jika regu itu dihabisi oleh musuh kuat itu masuk akal. Tapi mengapa hanya aku yang kembali? Warden Dong lalu bertanya dengan hati-hati. "Bagaimana mereka mati? Dan bagaimana kau bisa selamat? Aku lebih kuat daripada mereka. Apakah kau ingin mencobanya sendiri?" Menangkap implikasi di balik kata-kataku, Warden Dong menggigil karena marah dan langsung mulai mengomel. "Kau terlalu sombong. Aku akan langsung pergi ke Marshal untuk menuntutmu. Pasti kau berkolaborasi dengan manusia. Bagaimana mungkin hanya kau yang selamat?" Aku tidak punya kesabaran untuk bolak-balik dengan mereka dan berbalik pergi. Tapi Warden Dong memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menghalangi jalanku. "Kau tetap di sini atau ikut aku menemui Marshal." Atas itu aku meletakkan tangan di belatiku siap bertindak kapan saja. Bagaimanapun aku sudah membiarkannya 2 kali. Goblin ini sudah terlalu sering menghalangi jalanku. Aku sudah muak. Aku mencabut belati dan berteriak, "Kalau begitu kau bisa mati." Melihat aku maju selangkah demi selangkah, Warden Dong panik dan langsung berteriak kepada goblin tingkat rendah di belakangnya. "Tangkap dia." Para goblin langsung siaga dan bergerak mengelilingiku. Aku mencabut belatiku dan menghadapi mereka langsung. Tiba-tiba suara tajam memotong udara. Semua berhenti. "Serahkan ini kepadaku." Sebelum Warden Dong sempat berkata apa-apa, seorang dukun memotongnya dan berpaling kepadaku. "Baiklah, kau boleh pergi." Tanpa bertanya apapun aku mengangguk. Lalu aku mengangkat bungkusanku dan pergi dengan hati riang. Kembali di ruangan redup dan lembab di lantai bawah tanah kedua. Ibuku menatap karung berlumuran darah di tanganku. Dia terpana dan bertanya dengan sedikit gemetar, "Kau membunuh orang?" Aku mengangguk tanpa ragu. "Ya, aku melakukannya. Aku membunuh banyak orang. Apakah aku hebat?" Sambil mengatakan itu, aku mengangkat belati berlumuran darah berharap mendapat pujian dari ibuku. Tapi yang mengejutkan, dia mengulurkan tangan dan menepis tanganku. "Jangan sentuh aku." Aku tidak mengerti apa yang kulakukan sehingga membuatnya kesal. Tapi melihat dia menatap karung itu, aku menuang semua rampasan sekaligus dan berkata dengan senyum bangga, "Semua ini untukmu, Ibu. Ambil apapun yang kau suka." Ibuku memandangku dengan campuran sakit hati dan sedih sampai dia melihat jam saku yang dipasangi foto dengan tulisan "Selamat Ulang Tahun" terukir di atasnya. Dia langsung hancur total. Aku panik melihat itu, bergegas ke sisinya dan menyeka air matanya. Dia tercekat mengeluarkan kata-kata, "Mengapa kau membunuh mereka?" "Karena mereka mencoba membunuhku." "Apa? Seseorang mencoba membunuhmu? Apakah kau baik-baik saja?" Nada suaranya langsung berubah cemas. Dia menarikku mendekat dan memeriksaku dengan teliti. "Aku baik-baik saja. Aku sangat kuat." "Ibu, apakah kau tidak ingin aku membunuh orang? Jika kau bilang tidak, aku akan mendengarkan. Kau bilang berhenti dan aku akan berhenti. Tapi bagaimana jika mereka mencoba menyakiti ibu? Itu tidak apa-apa. Aku bisa lari."
Aku sangat ahli dalam petak umpet. Melihat aku yang tidak mengerti apa-apa, ibuku menyadari untuk pertama kalinya betapa pentingnya mengajariku. Setelah diam sejenak, dia berkata kepadaku dengan sangat serius. Aku tidak ingin kau membunuh orang secara sembrono, tapi jika seseorang mencoba membunuhmu, aku tidak akan menghentikanmu membunuh mereka. Aku hanya meminta kau memberi mereka kesempatan dulu. Aku mendengarkan dan mengangguk sungguh-sungguh, dan dia menunjukkan senyum lega yang tenang. Keesokan paginya setelah sarapan, aku bersiap berangkat seperti biasa. Hari ini aku ditugaskan kembali ke regu pengintaian. Berbeda dengan ejekan dan olokan kemarin, kali ini tidak ada yang mengejekku sama sekali di tengah percakapan para goblin di sekitarku. Aku sudah memetakan seluruh tata letak sarang besar itu di pikiranku, dan aku diam-diam mempersiapkan hari ketika aku akan membantai setiap goblin di sini dan melarikan diri bersama ibuku. Sementara itu di pinggir luar Whisperwood, sekelompok petualang berhati-hati menyusuri pepohonan lebat. Pada saat itu sekelompok goblin melompat turun dari pohon-pohon. Itu adalah reguku. Melihat goblin, para petualang semua mencabut senjata dan terlibat pertempuran dengan mereka. Aku hanya mengawasi dari pohon-pohon menunggu sampai kedua belah pihak saling menghantam hingga hampir hancur. Lalu aku menyerang menyelesaikan apa yang tersisa dari manusia dan goblin sekaligus. Dari itu aku memperoleh 2 bakat baru. Bakat goblin indera binatang dan bakat manusia persepsi. Pada saat ini aku merasakan bahwa satu manusia di tanah masih hidup. Aku hendak menyelesaikannya ketika kata-kata ibuku tiba-tiba muncul di pikiran. Aku menyimpan belatiku dan berbalik menuju sarang goblin. Yang tidak kuketahui adalah fakta bahwa aku kembali sendirian berkali-kali sudah membangkitkan ketidakpuasan di antara goblin-goblin lain. Pada saat ini seekor goblin berbaju zirah mendekatiku perlahan. Itu adalah Night Rail. Ikut aku. Marshall ingin bertemu denganmu. Para goblin di dekat sana langsung mulai berbisik di antara mereka dengan gembira mengira bahwa aku akhirnya keterlaluan dan bahkan Marshall ingin menanganiku secara pribadi, tapi sebagai respons terhadap panggilan Night Rail, aku hanya meliriknya sekilas dan berjalan pergi. Di mataku tidak ada yang lebih penting daripada kembali menemui ibuku. Berani sekali kau mengabaikanku? Mengabaikan perintah Marshall. Night Rail yang murka menerjangku berniat meraihku dan menyeretku ke Marshall dengan paksa, tapi aku bahkan tidak berbalik. Aku menangkap serangannya dengan tangan kosong. Ini langsung menguras warna dari wajahnya. Dia berjuang keras mencoba menarik tangannya bebas, tapi aku menggenggamnya dengan kuat yang tidak bisa dia lepaskan, jadi dia mengaum dan mengayunkan tangan satunya ke arahku. Aku hanya mengangkat alis lalu memutar pergelangan tanganku dan menghantamkannya ke tanah. Setiap goblin yang hadir menatap dengan keterkejutan yang membeku. Sesaat kemudian Night Rail bangkit dengan tergesa-gesa dan mengaum padaku. Karena dihina, dia tidak lagi peduli pada perintah Marshall. Yang diinginkannya sekarang hanyalah merobekku berkeping-keping. Tapi tepat saat dia menyerbu lagi, suara dalam dan penuh perintah terdengar, "Berhenti kalian berdua." Pada suara itu Night Rail berhenti total. Aku berbalik mengikuti suara dan melihat goblin bertubuh kuat berjalan perlahan maju. Itu adalah Marshall. Dia membawa beban menekan tak terlihat yang membuat setiap goblin yang hadir tidak mampu menatap matanya. Sesaat kemudian semua goblin buru-buru membungkuk kepada Marshall. Marshall berjalan perlahan mendekatiku dan memandangiku. Aku menegangkan setiap otot siap menyerang kapan saja, tapi Marshall hanya memandangku sejenak lalu berpaling. "Ikut aku." Dengan itu Marshall berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat aku belum bergerak, dia berhenti dan menambahkan, "Jika kau tidak ingin ibumu mati, sebaiknya kau lakukan seperti yang kukatakan." Kata-kata itu menghantamku seperti sengatan listrik. Aku bergerak seketika. Detik berikutnya aku sudah mengarahkan belatiku ke jantungnya, tapi bila itu berhenti di sana tidak mampu maju 1 inci pun. Dan ini adalah kesempatan sempurna yang sudah kukerjakan dengan susah payah. Namun Marshall bahkan tidak melirikku. Dia hanya menangkap belatiku di antara 2 jari. Tidak buruk berhasil tumbuh sebanyak ini dalam waktu sesingkat ini. Apakah kau percaya aku bisa membunuhmu? Jika kau pikir bisa, silakan coba, tapi bisakah kau? Dengan itu Marshall menjentikan jarinya. Hanya kekuatan kecil dari 1 jari dan aku terlempar dan terbang ke belakang. Setelah berguling di tanah beberapa kali, aku akhirnya bangun. Suara Marshall kembali terdengar padaku. "Jika kau tidak ingin ada apa-apa terjadi pada ibumu, maka berperilakulah dan ikut aku." Kali ini aku tidak ragu. Aku mengikuti. Kami menuju ke tingkat paling atas dari sarang besar itu. Di tangga menuju kastil, aku melihat bunga-bunga mekar di sekelilingku dan aku tidak bisa menahan diri untuk berpikir, jika ibu ada di sini dia pasti akan sangat menyukai tempat ini. Karena penasaran aku berjongkok dan memetik satu. Marshall di sampingku mengerutkan alis melihat itu. Ketika dia melihat aku hendak memetik yang kedua, dia akhirnya berbicara. "Cukup. Benda-benda ini bukan milikku. Orang lain yang menanamnya." Tapi aku berlagak tidak mendengar sepatah kata pun dan terus memetik satu demi satu sampai Marshall akhirnya kehabisan kesabaran. Dia mengetuk kepalaku dengan tinjunya dan baru saat itu aku berhenti. Saat ini sudah ada benjolan besar di kepalaku. Aku sudah bilang jangan petik. Aku memegangi kepalaku merasa sangat tersakiti. Jika aku bisa mengalahkannya, aku pasti sudah melakukan sesuatu sejak lama. Melihat betapa aku menyukai bunga-bunga itu, dia tiba-tiba menawarkan. "Jika kau ingin membawa bunga-bunga itu, pukul aku dulu." Dia melipat tangan dan memandangku dengan sangat serius. "Tidak, kau terlalu kuat bagiku. Jadi kau memang tidak takut?" Aku hanya tidak bertarung dalam pertempuran yang tidak aku yakini kemenangannya. Tepat pada saat itu Night Rail yang tadi membuat masalah bagiku keluar berlari. Marshall mendapat ide mendadak dan menunjuk ke arah Night Rail. Mengalahkannya juga sama saja. "Marshall, apakah ini benar-benar pantas?
Bukankah ini hanya menggertak anak kecil? Meskipun dia mengatakan itu matanya penuh kegembiraan. Dia sudah lama ingin mengajari bocah sombong ini pelajaran. Jika Marshall tidak ada di sini dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Pada saat ini cahaya aneh berkedip di mata Marshall. Panel status muncul di hadapannya menampilkan statistik gabungan dari Night Rail dan diriku. Berbeda dengan bacaan normal Night Rail, statistikku sangat tidak normal untuk goblin yang baru memasuki tahap pertumbuhan. Marshall juga ingat bahwa panel statistikku naik setiap kali aku keluar. Sangat menarik. Bagi goblin biasa untuk menaikkan statistik panel dibutuhkan latihan panjang dan melelahkan. Namun yang ini mencapai dalam beberapa hari apa yang orang lain butuhkan bertahun-tahun. Untuk menyelidiki sejauh mana kemampuanku, Marshall memintaku dan Night Rail berlatih melawan satu sama lain. Saat dia mengumumkan mulai, Night Rail langsung menyerbu ke arahku. Aku tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Aku melangkah mundur menghindari tebasannya lalu mengangkat tangan dan melemparkan bola api besar ke arahnya. Tapi setelah bola api mendarat tepat di zirah Night Rail itu, hanya meninggalkan bekas hangus samar dan sama sekali tidak berpengaruh pada Night Rail. Sia-sia. Zirahku menetralkan sebagian besar serangan sihir. Dengan itu dia menyeringai dan datang lagi dengan pedangnya meskipun aku menangkis serangan itu dengan belatiku. Kekuatan murni di belakangnya tetap membuatku terbang. Saat aku masih di udara, Night Rail melompat naik berniat menyelesaikanku saat itu juga. Tapi detik berikutnya bola api menghantamnya tepat di wajah. Bola api itu tidak benar-benar menyakitinya tapi dia merasakan sedikit bahaya sejati, dan langsung menghentikan serangannya memutar tubuh ke samping. Dengan begitu dia baru saja menghindari belati yang meluncur di belakang bola api. Pada saat ini dia merasakan dingin menjalari tubuhnya. Jika dia tidak bergerak saat itu dia pasti sudah terbunuh di tempat. Itu hanya aku yang lengah. Itu tidak akan terjadi lagi. Tapi sebelum kata-katanya bahkan mendarat dia mendapati aku sudah menghilang. Dia langsung waspada dan mulai memindai ke segala arah mencari tanda keberadaanku. Marshall di samping mereka menyipitkan mata. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa aku menggunakan titik buta di bidang pandang untuk bergerak cepat, dan dengan begitu menyembunyikan posisiku. Ini bukan teknik yang bisa dikuasai dalam semalam, namun aku baru saja lahir. Ini melanggar semua logika dan alis Marshall mengerut dalam. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mencari tahu mengapa. Sementara itu pertarungan berlanjut. Night Rail bisa merasakan bahaya tapi tidak bisa menemukanku dan itu mendorongnya ke tepi. Dia mengaum marah. Jenis skill apa itu bersembunyi? Jika kau punya nyali, keluar dan lawan aku secara langsung. Detik berikutnya aku muncul tepat di belakangnya. Saat dia merasakanku sudah terlambat. Tepat saat belati hendak menusuk tubuhnya, Marshall turun tangan. Dia muncul di depanku seketika dan dengan mudah menangkis seranganku dengan satu tangan. Baiklah, cukup. Night Rail mengaum marah padaku. Tunggu saja, aku akan membuatmu membayar ini. Aku mengabaikan omelannya dan berpaling ke Marshall. Dia belum mati. Melihat bahwa aku benar-benar ingin membunuhnya, Night Rail meledak marah dan hendak mulai mengumpat ketika dia mendapati aku sudah menghilang lagi. Detik berikutnya aku muncul di belakangnya dan meninggalkan goresan dangkal di lehernya. Night Rail yang merasa sangat terhina berteriak bahwa dia akan membunuhku tapi Marshall membentaknya dan memerintahkan dia mundur. Night Rail tidak berani melanggar kata Marshall. Dia mundur sambil melemparkan tatapan kejam padaku saat pergi. Dia tidak menyadari bahwa darah yang merembes dari lehernya sepertinya membawa sesuatu yang bercampur di dalamnya. Begitu dia pergi, Marshall berbicara perlahan. Mengapa kau tidak berhenti? Apakah kau mencoba membunuhnya? Mengapa aku harus berhenti? Apa salahnya membunuhnya? Apakah pertandingan tidak diputuskan ketika satu pihak mati? Apakah itu cara bertahan hidupmu? Apa itu cara bertahan hidup? Yang ku tahu hanyalah jika kau ingin hidup kau bunuh segala yang mengancammu. Mendengar kata-kata yang begitu tidak sesuai dengan usiaku, Marshall mengeluarkan desahan panjang dan berat. Lalu dia melambaikan tangan. Kau boleh pergi. Bawa bunga-bunga yang kau petik itu. Mulai sekarang kau harus datang ke sini setiap hari. Aku akan mengajari teknik bertarungmu. Membunuh itu sederhana. Aku sudah sangat mampu. Yang kau gunakan adalah teknik pembunuhan, bukan teknik bertarung. Dan teknik pembunuhanmu terlalu sembrono. Kau meninggalkan semua pertahanan sepenuhnya. Siapa sebenarnya yang mengajari ini? Seolah-olah nyawamu sendiri tidak berarti apa-apa bagimu. Ibuku yang mengajariku, tapi aku tidak menjelaskan bahwa itu adalah wanita yang kusebut ibu di kehidupan sebelumnya. Mata Marshall menyipit sedikit. Datang setiap hari mulai sekarang. Apapun yang terjadi kau harus datang. Tapi aku tidak punya keinginan untuk menghabiskan waktu dengannya. Yang kuinginkan hanyalah kembali ke ibuku. Jadi aku dengan keras kepala mendorong balik. Apa yang membuatmu berpikir aku tidak akan karena aku lebih kuat darimu? Kalau begitu mari kita uji itu. Setengah jam kemudian aku berbaring di tanah sambil megap-megap dan menggeram ke arah Marshall. Aku akan membunuhmu suatu hari. Jika kau pikir bisa, silakan coba. Kapanpun kau siap aku akan menunggu. Tapi sampai hari itu tiba jadilah lebih kuat dengan cara apapun yang diperlukan. Dengan itu dia berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku beristirahat di tanah sejenak dan tepat saat aku hendak bangun kakiku lemas dan aku jatuh kembali. Pertempuran tadi telah menguras setiap tetes energi terakhirku. Tapi jika aku tidak segera kembali, ibuku akan khawatir. Memikirkan itu aku memaksa tubuhku tegak lagi tapi kakiku kembali lemas dan aku jatuh. Tapi kali ini aku mendarat di sesuatu yang lembut. Aroma yang menyapaku berbeda dari ibuku. Ketika kau terluka kau harus beristirahat dengan benar.
Ini benar-benar sesuatu yang kasar terhadap anak kecil. Di dunia manusia mereka akan menyebutnya penganiayaan anak. Siapa kau? Namaku Alara. Aku istrinya. Lalu dia menyentuh bekas luka di wajahnya. Maafkan aku. Apakah aku sangat jelek? Apakah itu menakutkanmu? Kau tidak jelek. Sesuatu tiba-tiba muncul di pikiran. Aku berjuang keluar dari pelukannya dan bangun. Aku harus pergi. Ibuku menungguku. Kau tidak boleh. Kau masih terluka. Biarkan aku merawat lukamu dulu lalu kau boleh pergi. Baiklah. Aku ragu sejenak lalu memutuskan untuk mempercayainya. Dia mengeluarkan obat dari cincinnya. Aku menciumnya bukan racun. Entah mengapa aku tidak bisa menjelaskan, aku merasakan rasa akrab yang aneh terhadap wanita yang baru kukenal ini. Saat Alara merawat lukaku, dia berkata kepadaku sihir penyembuhan bekerja dengan menggunakan kekuatan hidup untuk mempercepat regenerasi sel. Setiap bentuk sihir membawa biaya. Menggunakan sihir penyembuhan di tengah pertempuran adalah pilihan terakhir. Tapi setelah pertempuran, jika ada waktu dan luka tidak parah, lebih baik menggunakan obat sebagai tambahan dan membiarkan tubuhmu sembuh sendiri. Aku mengangguk kosong, hanya setengah mengerti yang menarik tawa darinya. Saat aku meninggalkan kastil sudah larut malam. Saat melewati pintu masuk sarang dalam perjalanan turun, Warden Dong tiba-tiba memanggilku, barang-barangmu masih di sini. Jika kau tidak menginginkannya, aku akan membuangnya. Di dalamnya adalah rampasan yang kukumpulkan hari ini. Jadi aku mengambil bungkusan itu dan pergi untuk berdagang dengan goblin-goblin lain. Tepat saat aku hendak memasuki sarang, seekor goblin kecil yang selama ini bersembunyi di bayangan bernama Baya tiba-tiba berlari keluar mencoba mengejarku, tapi goblin patroli menghalangi jalannya. Dari mana kau datang? Tapi dia rupanya belum bisa berbicara dan hanya berjuang untuk melewati dan mengikutiku. Aku sudah lama merasakan kehadirannya, tapi aku tidak peduli. Aku menjalankan urusanku, menukar beberapa koin kerang goblin dan membeli buah serta makanan untuk dibawa kembali bagi ibuku. Aku bahkan menemukan beberapa cangkir mie instan. Karena goblin tidak tahu apa itu, harganya cukup murah. Aku mengambil beberapa tanpa ragu, tidak peduli pada goblin kecil yang ditahan patroli di belakangku. Aku langsung menuju gua di lantai kedua. Aku mendorong pintu, mencium aroma familiar dan memanggil ibu aku kembali. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutku ketika ibuku keluar. Melihat aku penuh luka, dia dengan cemas mulai memeriksaku. Jadi aku menceritakan semuanya yang terjadi hari ini kepadanya. Meskipun aku tidak tahu apa tujuan Marshall melatihku, aku setidaknya bisa yakin bahwa dia tidak berniat menyakitiku. Sementara itu di tavern sarang Goblin Night Trail sedang membanggakan bagaimana dia membuatku tahu tempat ketika tiba-tiba dia memuntahkan segenggam darah hitam dan ambruk ke lantai, benar-benar tidak sadarkan diri. Dan suara sistem yang familiar terdengar di telingaku. Selamat, kau telah mengalahkan Night Trail. Primal Instinct diperoleh. Poin evolusi khusus ditambah 1. Tak lama kemudian penampilan luar biasaku selama beberapa hari ini memberiku hadiah yang murah hati. Aku tidak lagi harus memilih peralatan dari rak senjata riot itu. Menatap gudang senjata yang penuh stok di hadapanku, aku terpana oleh apa yang kulihat sampai pandanganku terkunci pada bubuk hitam yang duduk di sudut dan hatiku berdegup. Temuan yang langka. Jika aku bisa mendapatkan cukup bubuk hitam, bukankah itu cukup untuk membunuh yang disebut Marshall sekali untuk selamanya? Jadi aku diam-diam menghafal lokasinya, berencana kembali untuk mengambilnya nanti. Aku terus menelusuri senjata-senjata lain dan mengalihkan perhatian ke busur dan panah. Kelihatannya tua, tapi busurnya kokoh dan lentur dan panahnya tajam. Aku sangat puas dengannya. Bagaimanapun dalam pembunuhan, penyembunyian dan ketepatan adalah yang paling penting. Tepat saat itu aku mendengar panggilan khas goblin. Aku berbalik memandang rekan regu baruku untuk hari ini, dan di sana berdiri goblin yang tadi mengikutiku. Baya menatap kosong. Goblin lain yang membawa tongkat lalu berlari mendekat. Chaven, salam. Aku rekan regumu untuk misi ini. Namaku Shai. Dengan itu dia mengulurkan tangan, tapi aku hanya meliriknya sekilas dan mengalihkan pandanganku ke Warden Dong yang perlahan mendekat. Baiklah, begitu kalian sudah mendapatkan senjata, ikuti aku. Kali ini aku seorang goblin tingkat tinggi yang akan memimpin kalian, dan aku adalah pemimpin regu kalian. Namaku Warden Dong. Kalian harus menganggap diri kalian beruntung. Hari ini aku akan menunjukkan sesuatu yang berharga kepada kalian. Kami menuju ke pandai besi goblin. Tapi sebelum dia selesai, seorang goblin raksasa memotongnya. Aku hanya ingin membunuh sesuatu. Warden Dong memandang si raksasa kasar itu dan mengeluarkan dengusan ringan. Sayang sekali, membunuh bukan bagian dari misi ini. Jika kau menolak mengikuti perintah, kau bebas pergi. Mendengar itu, goblin besar itu tidak ragu dan langsung berbalik pergi. Hanya untuk dibekukan oleh kata-kata Warden Dong selanjutnya. Jika kau tidak mau mengikuti perintahku, maka kau bisa meninggalkan Grand Nest. Ini adalah keinginan Marshall. Dalam keadaan normal, Warden Dong tidak akan repot-repot dengan goblin tingkat rendah seperti mereka. Tapi mengingat ini adalah perintah Marshall, dia tidak punya pilihan selain mematuhi. Setelah itu, semua orang mengikuti Warden Dong ke sarang goblin berukuran sedang yang cukup berbeda dari Grand Nest. Saat mereka melangkah masuk, gelombang panas menghantam mereka langsung. Lalu mereka melihat seorang goblin benar-benar sedang bekerja menempa logam. Ini adalah pandai besi goblin, fasilitas yang bertanggung jawab atas produksi senjata, di mana hampir semua senjata goblin dibuat. Tapi pandanganku melayang ke sekelompok wanita yang baru saja dibawa masuk sebagai tawanan. Salah satunya terlihat sangat familiar. Goblin besar di regu melihat ini dan jatuh ke dalam pikiran.
Mengapa kita membuang sumber daya berharga untuk sesuatu yang tampak begitu tidak berguna? Bukankah lebih cepat dan mudah untuk merampok petualang demi senjata mereka? Grand Nest kita sudah memiliki begitu banyak senjata yang diambil dari petualang. Mengapa repot-repot membuat lebih banyak? Dia sangat bingung. Lebih baik menghabiskan energi itu untuk membunuh lebih banyak manusia dan mengusir mereka sepenuhnya dari hutan ini. Warden Dong menggelengkan kepala mendengar itu. Marshall bilang kita tidak bisa selalu bergantung pada orang lain. Hanya dengan menguasai teknologi pembuatan senjata. Bisakah kita Goblin benar-benar menjadi bangsa yang mandiri yang tidak lagi berada di bawah belas kasihan orang lain? Marshall ingin kita membebaskan diri dari ketergantungan pada senjata petualang. Selain itu, senjata yang diambil dari petualang sebagian besar dibuat untuk cocok dengan manusia. Mereka sama sekali tidak cocok untuk kita. Marshall ingin menempa senjata yang dibuat khusus untuk jenis kita. Warden Dong tidak menentang kata-kata Shai. Bagaimanapun, Shai secara pribadi dinamai oleh Marshall dan kemudian dipilih untuk regu ini. Dia jelas bukan Goblin biasa. Tepat saat itu, tawar yang terdengar dari dalam gua. Seorang Goblin bertubuh kuat yang membawa palu besi raksasa berjalan perlahan mendekati mereka. Halo semuanya, aku kepala pandai besi Goblin. Namaku Rugnar. Melihat kombinasi tidak biasa yang berdiri di hadapannya, mulut Rugnar melengkung menjadi senyum tipis. Regu yang cukup menarik yang disusun Marshall. Aku bertanya-tanya apa yang ada di pikirannya. Dia baru saja hendak mengundang semua orang untuk beristirahat di kamar mereka ketika tiba-tiba teriakan dari pintu masuk menarik perhatian semua orang. Itu adalah sekelompok wanita yang ditangkap dan dibawa ke sarang, terikat bersama, mata mereka penuh ketakutan dan keputusasaan. Satu sosok familiar menarik perhatianku. Itu adalah Crest, wanita yang memberiku belati. Apa yang dia lakukan di sini? Tepat saat itu, Baya tiba-tiba berteriak dan menyerbu ke Goblin yang memegang tali. Sialan! Apakah kau mencoba mencuri rampasan kami? Apakah kau sudah gila? Goblin tingkat rendah yang memegang tali itu memberikan tendangan penuh tenaga ke perut Baya dan mengirimnya terbang. Melihat Baya berjuang bangkit kembali, Goblin itu bergerak untuk menginjak kepalanya. Warden Dong turun tangan. Berhenti. Jika kau melukai seseorang di bawah tanggung jawabku, di mana letak mukaku? Lain kali, jangan melemparkan dirimu ke wanita dan mencoba meraih mereka di luar. Ini adalah rampasan kami. Kami menikmatinya dulu. Itu adalah hak kami. Kau bisa menunggu sampai kami selesai. Goblin tingkat rendah itu tertawa keras dan berbalik pergi. Tapi Baya berjuang bangkit dan meraih tangannya. Melihat dia mencoba lagi untuk mengganggu, Goblin tingkat rendah itu kehilangan kesabarannya dan menampar wajahnya keras. Tapi Baya menolak melepaskan, berpegangan dengan segenap kekuatannya. Warden Dong hendak mencoba menengahi ketika Goblin tingkat rendah itu memotongnya dengan peringatan. Lihat baik-baik. Yang satu ini mencoba mencuri dari kami. Marshall sendiri bilang, properti pribadi adalah yang paling suci di atas segalanya. Bahkan jika aku membunuhnya sekarang, itu bukan kerugian bagimu. Goblin tingkat rendah lain lalu mendekat, dan mereka memukul dan menendang Baya. Saat ini, dia sudah babak belur tak dikenali. Namun, dia masih mencoba berbalik dan menghibur para gadis. Salah satu Goblin tingkat rendah, melihat dia menolak menyerah, mengangkat pedang panjang dan tepat saat itu hendak jatuh. Baya benar-benar mengeluarkan senyum samar penuh lega. Tapi tebasan yang diharapkan tidak pernah datang. Sebuah tangan kuat menyela. Bocah kecil, kau mungkin lemah, tapi kau punya jenis keberanian yang langka. Dan kau, betapa bodohnya, mengangkat pedang terhadap sesamamu. Dengan semangat seperti itu, lebih baik kau membunuh lebih banyak manusia. Dan siapa kau sampai berani mengajariku? Saudara-saudara, habisi dia. Goblin tingkat rendah itu mengaum dan menyerbu ke Shai. Tapi Shai melempar pukulan santai, dan Goblin itu terbang, menghantam keras ke tanah. Goblin-goblin lain yang menyaksikan ini semua menelan ludah keras. Kau tidak bisa melakukan ini. Bocah itu melanggar aturan. Dia mencoba mengambil apa yang menjadi milik kami. Lalu kenapa? Berikan saja dia satu wanita. Kalian punya banyak. Goblin tingkat rendah ingin berargumen lebih lanjut, tapi satu tatapan ganas dari Shai membuat mereka semua diam. Akhirnya, mereka diberi seorang gadis berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Tapi tepat saat Goblin tingkat rendah itu hendak pergi, murid Rugnar yang selama ini diam, Anvil, berbicara. Tidak bisakah kalian menghitung berapa banyak dari kami? Satu wanita sama sekali tidak cukup. Goblin tingkat rendah tidak berani berargumen dengan Anvil dan meninggalkan 4 wanita lagi. Baya, yang masih tergeletak di tanah, tidak bisa menghentikan air mata yang jatuh. Tepat saat itu, suara pemalu memecah pikirannya. Gadis yang baru saja diserahkan datang ke sisinya, mencoba menghiburnya. Baya berjuang berdiri, tapi kakinya langsung lemas, dan Shai menangkapnya tepat waktu. Baya mengeluarkan napas lega yang pelan. Sepertinya ada goblin baik dan goblin jahat setelah semua. Lalu pandangannya jatuh pada wanita yang berdiri di samping Shai. Apa? Satu tidak cukup. Apakah kau juga menginginkan yang ini? Baya menatap kosong selama beberapa detik. Lalu tanpa peringatan, Shai mengangkat pedangnya dan menebas wanita itu. Mata Baya melebar melihat pemandangan itu penuh horor dan amarah. Tapi Shai tampak sama sekali tidak terganggu, bergumam dengan tatapan jijik. Sangat menjijikkan. Aku tidak tahu mengapa goblin-goblin itu repot menangkap manusia. Mereka seharusnya membunuh mereka semua. Bunuh setiap manusia terakhir yang berani menginjak wilayah goblin.
Bukankah kau setuju? Sambil mengatakan itu, Shai mengulurkan tangan untuk meletakkan tangan di bahu Baya, hanya untuk diguncang lepas. Baya mengeluarkan raungan marah padanya. Jadi, kau memang menginginkannya. Seharusnya kau bilang lebih awal. Bukan masalah besar bagaimanapun. Menyadari tidak ada gunanya berpikir dengan dia, Baya menggandeng gadis yang sudah pingsan dan berjalan masuk ke kamarnya sendiri. Di sisi lain, Anvil menunjuk sebuah ruangan dan berkata kepadaku, "Ini kamar Mu." Aku berjalan masuk dan menemukan seorang wanita berpakaian panjang berdiri di ruangan, gemetar, kepala tertunduk. Aku memberinya pandangan singkat yang acuh tak acuh lalu berjalan ke pintu dan membukanya. Wanita itu menatap dengan kebingungan total. Apakah ini berarti dia bisa melarikan diri? Memikirkan itu, Vera diam-diam menyelinap pergi dari ambang pintu dan menuju pintu masuk sarang. Dia beruntung sepanjang jalan dan tidak bertemu goblin manapun. Tapi tepat saat itu, jeritan menyedihkan terdengar darinya dari tidak jauh. Itu adalah salah satu rekan wanitanya. Dan itu juga salah satu wanita yang dibawa pergi oleh goblin tingkat rendah itu. Vera mengintip dengan hati-hati dan membeku di tempat. Di dalam ruangan tergeletak beberapa mayat, pemandangan terlalu brutal untuk digambarkan. Satu-satunya yang masih hidup adalah sahabat dekatnya Helen yang dikelilingi dan diserang oleh beberapa goblin. Pada saat itu, Helen sepertinya melihat sesuatu. Dia menatap lebar ke ambang pintu dan mencoba berteriak, tapi mulutnya disumpal dan tidak ada suara yang keluar. Tapi gerakan itu menarik perhatian goblin. Saat Vera melihat matanya berpaling ke arahnya, dia berlari pergi, tapi sepasang tangan tiba-tiba menyembur dari belakangnya dan mencengkeram lehernya. Dia diangkat seketika. Meskipun goblin pada dasarnya liar dan tidak terkendali, aku sama sekali tidak seperti mereka dalam hal itu. Setelah sengaja membiarkan wanita yang ditugaskan melayaniku pergi bebas, aku perlahan membuka mata dan berbicara ke ruangan kosong. Keluarlah. Detik berikutnya, Crest melangkah keluar dari sudut dengan senyum. Aku tahu aku tidak bisa menipumu. Sejujurnya denganmu, aku di sini untuk menyabotase tempat ini. Apakah kau kebetulan punya intelijen atau peta sarang ini? Tentu saja. Bagus sekali. Jika kau bersedia membantu, aku akan membagi hadiah misiku denganmu setengah-setengah. Aku sudah berada di dalam sarang goblin sejak lahir. Dan di kehidupanku sebelumnya, aku hanyalah seorang pembunuh yang melaksanakan perintah untuk ibuku. Aku sama sekali tidak tahu apa itu hadiah misi. Melihat aku mengerutkan kening bingung, Crest salah mengira itu ketidakpuasan dengan pembagian. Bagaimana kalau 60-40? Kau dapat 60, aku 40. 70-30, itu batas maksimalku. 80-20 aku benar-benar tidak bisa lebih rendah lagi. Crest tampak hampir menangis. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa aku belum memahami sepatah kata pun dari apa yang dia katakan. Saat aku membuka mulut, Crest mengira aku sudah setuju dan segera membagikan detail misinya kepadaku. Misiku adalah mendapatkan peta tempat ini. Jika aku juga bisa mengumpulkan intelijen rinci tentang pertahanan dan kekuatan pasukannya, bahkan lebih baik. Hadiah misi adalah 1000 koin emas. Di dunia ini, 3 koin emas sudah merupakan pendapatan penuh sebulan untuk orang biasa. Dan yang harus kulakukan hanyalah menggambar peta untuk mendapatkan hadiah sebesar itu. Kesepakatan yang bagus. Tentu saja, kesulitan tugas sebanding dengan hadiahnya. Seperti yang diketahui semua orang, goblin adalah makhluk yang hidup untuk bertarung. Tapi aku tidak tahu apa gunanya 1000 koin emas bagiku. Aku pikir senjata sungguhan terasa jauh lebih praktis. Memikirkan itu, mataku melayang ke cincin di tangan Crest. Aku bisa merasakan energi misterius samar yang memancar darinya. Mirip dengan kekuatan misterius di dalam tubuhku sendiri. Menyadari pandanganku, Crest segera menutup tangannya di sekitar cincin itu. Sama sekali tidak. Ini adalah cincin penyimpanan yang sangat berharga. Itu bisa menyimpan hingga 3 meter kubik barang. Di pasar luar, itu bernilai ribuan koin emas. Aku menatapnya dalam diam. Pandanganku saja sudah memberikan tekanan besar pada Crest. Dia ketakutan bahwa jika aku marah, aku akan langsung membunuhnya. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melepasnya dan menyerahkannya. Aku mengambil cincin itu dan memeriksanya dengan penasaran. Saat aku menyalurkan sihir ke dalamnya, cincin itu memungkinkan barang disimpan dan diambil sesuka hati. Aku benar-benar terpikat dan bermain-main dengannya. Tepat saat itu, ada ketukan di pintu. Crest dan aku bertukar pandang dan dia segera mengaktifkan skillnya, menghilang dari pandangan. Chaven, apakah kau sudah tidur? Aku menggenggam belatiku dan membuka pintu. Yang berdiri di luar adalah Anvil dan Vera. Anvil mendorong Vera ke depan. Aku menangkap budakmu dan membawanya kembali. Aku menyatakan langsung bahwa aku tidak punya budak. Anvil menyipitkan mata. Jadi, kau benar-benar mengusirnya? Aku tidak pernah menyangka menemukan goblin yang tidak tertarik pada wanita. Tepat saat aku hendak menutup pintu, aku merasakan tangan meraih pergelangan tanganku. Aku mendongak dan melihat wajah Vera berlinang air mata. Tidak, tolong selamatkan aku. Dia menangis. Dia tahu benar apa yang menantinya jika Anvil membawanya kembali. Di hadapan permohonannya, aku menarik tanganku lepas tanpa reaksi. Melihat ini, dia berteriak putus asa. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Apapun. Aku menolak tanpa ragu. Tidak. Vera kehilangan semua kemauan untuk bertahan hidup. Saat dia dibawa pergi, dia bergumam melalui air matanya. Seandainya aku tidak pernah menerima misi elf itu. Kata elf menarik perhatianku. Aku ragu sejenak,
lalu cepat berkata kepada Anvil, "Tunggu, aku akan mengambilnya." Sebelum Anvil sempat bereaksi, aku menarik Vera ke dalam ruangan. Anvil membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, lalu menggelengkan kepala dengan putus asa dan berbalik pergi. Vera, yang baru saja lolos dari nasibnya, menatapku dengan kebingungan total, sama sekali tidak bisa memahami mengapa aku tiba-tiba berubah pikiran. Melihat aku menatapnya, dia perlahan mulai melepas pakaiannya. Ini pertama kalinya, jadi tolong bersikap lembut. Aku menatapnya dengan bingung. Aku hanya membawanya masuk karena dia menyebut elf, dan ibuku kebetulan adalah salah satunya. Tepat saat Vera hanya tinggal pakaian dalam, Crest yang bersembunyi di bayangan tidak bisa lagi menahan diri. Dia menutup mata dengan wajah memerah malu dan memperingatkan dengan baik hati. "Tunggu. Jika kalian berdua akan melakukan itu, setidaknya tunggu sampai aku pergi." Dengan itu, Crest mengaktifkan skill penyembunyiannya dan menghilang. Aku lalu perlahan berbicara. "Kau menyebutkan tadi bahwa kau menerima misi dari seorang elf. Apa itu?" Mata Vera melebar dengan kesadaran. Dia mengerti sekarang bahwa ini adalah alasan aku mempertahankannya. Dia cepat menceritakan semuanya kepadaku. Alasan aku memasuki hutan ini adalah misi yang dipasang oleh kelompok yang seluruhnya terdiri dari elf. Tujuannya adalah menemukan seorang elf bernama Venora. "Kau yakin itu namanya?" Vera mengangguk kuat-kuat. Aku memberinya pandangan singkat. "Kau boleh tinggal di sini. Tidak ada goblin yang boleh masuk." Dengan itu, aku meninggalkan ruangan sambil berpikir, apakah elf-elf itu mencari ibu? Apakah mereka rekan-rekannya? Jika aku memberitahunya, dia pasti akan sangat gembira. Saat aku melangkah keluar dari gua, aku bertemu dengan goblin tingkat rendah yang bertabrakan dengan Baya tadi siang. Brin, yang memimpin mereka, melihatku dan berbicara lebih dulu. "Wah, tamu terhormat kita keluar begitu larut. Kemana kau pergi?" Dia berjalan ke arahku dengan senyum dan mengulurkan tangan untuk menepuk bahuku, yang aku hindari. Alisnya mengerut mendengar itu. Dia merasa tersinggung. Tinjunya mengepal, tapi dia memaksa amarah turun dan mengulurkan undangan. "Kemana kau pergi? Kami berencana berburu di luar. Apakah kau ingin ikut? Aku sangat kuat, kau tahu." Sambil mengatakan itu, bayangan di bawahnya mulai berubah bentuk lalu bangkit dari tanah dan berdiri tegak. Dia memamerkannya dengan senyum sombong. Cukup mengesankan, kan? Bayanganku bisa bersembunyi di dalam bayangan lain. Yang tidak diketahuinya adalah pamerannya sebentar lagi akan merenggut nyawanya. Aku melirik Brin, lalu ke goblin tingkat rendah di belakangnya, dan membuat penilaianku. Membunuh mereka semua akan membuang waktu. Jadi, aku mengabaikan Brin sepenuhnya dan berjalan pergi. Brin melotot ke punggungku, lalu bergegas mengejar dengan cara yang hampir merayu. "Tunggu, mengapa tidak bersama? Ada cukup banyak petualang di luar sekarang. Aku tidak peduli ini juga dan hanya membiarkan mereka mengikuti. Bagaimanapun, mereka selalu bisa berfungsi sebagai perisai manusia." Brin mengobrol tanpa henti sepanjang jalan. Hanya sekali kami sudah cukup jauh dari sarang dia akhirnya mengungkap tujuan sebenarnya. Melihat bahwa waktu dan lokasi tepat, Brin bertukar pandang dengan goblin tingkat rendah di sampingnya dan merebut kesempatan. "Biarkan bocah kecil yang berani mengambil wanita kami ini belajar apa yang kami buat." Detik berikutnya, goblin-goblin di sekitarku meledak dan menerjangku. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa aku sudah mengawasi setiap gerakan mereka sepanjang jalan. Dalam sekejap, aku menjatuhkan goblin di depanku dan mendekati Brin. Wajah Brin kehilangan warna. Dia tidak menduga aku begitu ganas. Dia salah menilai, tapi dia masih punya kartu. "Kau sama sekali belum siap membunuhku." Bayangan Brin yang diam-diam tertanam di bayanganku tiba-tiba muncul di belakangku. Sebuah pedang hitam pekat sudah diarahkan ke leherku. Pada jarak ini, bahkan goblin tingkat tinggi di tahap pertumbuhan tidak bisa menghindarinya. Tapi saat pedang jatuh, tubuhku berubah hitam pekat seperti tinta meleleh ke bayangan. Dan pedang itu lewat langsung melalui bayanganku. Brin terpana, tapi tidak buang waktu. Dia segera memanggil bayangannya untuk muncul di depannya sebagai perisai, tapi sudah terlambat. Aku melangkah tepat melewati bayangannya dan muncul di depannya, belati di lehernya. Beberapa detik kemudian, sistem berbunyi, "Selamat, kau telah membunuh Brin." Skill Shadow Split diperoleh. Kekuatan ditambah 1 poin. Dengan kematian Brin, goblin-goblin lain akhirnya tersadar. Mereka tidak percaya aku membunuh Brin, dan dalam sekejap, mereka beralih ke serangan lebih dulu. "Kau hina. Kau menyerang sesamamu, semua serbu." Aku menghadapi goblin yang menyerbu tanpa perubahan ekspresi sedikitpun. Skill itu sudah menjadi milikku. Aku tidak punya alasan untuk terus bermain dengan mereka. Tepat saat itu, suara petualang terdengar dari dekat. "Goblin di sini." Aku memutuskan untuk pergi seketika. Keesokan harinya, aku kembali ke hutan bersama sekelompok goblin tingkat rendah untuk berburu lagi. Tiba-tiba, aku melihat sekelompok petualang menyerbu ke arah kami. Melihat mereka, aku segera meninggalkan area itu. Goblin tingkat rendah di sampingku mengumpatku sebagai pengecut. Menyebutku menyedihkan karena lari begitu melihat manusia. Lalu, mereka menyerbu ke manusia, dan pertempuran sengit meledak di antara kedua belah pihak. Goblin-goblin bertahan dengan keras kepala, menggunakan keunggulan jumlah untuk terus bertarung. Pemanah Iran melihat aku melarikan diri dan segera mengejar. Melihat bahwa dia sendirian dan mengejarku, aku sengaja memperlambat dan membawanya jauh ke dalam hutan lebat. "Keluarlah. Diamlah dan biarkan aku membunuhmu."
Kau ingin membunuhku? Aku muncul tiba-tiba di belakangnya dan dia terkejut. Dia menatapku dengan keterkejutan. Goblin ini bisa berbicara bahasa manusia. Apakah ini spesies tingkat tinggi? Tapi itu tidak membawa aura spesies tingkat tinggi. Apakah ini semacam individu khusus? Menenangkan diri, Eren menjawab dengan tenang yang dipaksakan. Tentu saja, membunuh monster adalah apa yang kami petualang lakukan. Aku tidak mengatakan apa-apa dan hanya memandang matanya. Itu cukup membuatnya gelisah sehingga dia mundur selangkah tanpa sadar. Tapi lalu secara tak terduga aku berbicara. Aku tidak melihat niat membunuh di matamu, jadi aku tidak akan membunuhmu. Dengan itu, aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Aaron berdiri di sana dalam kebingungan. Aku kembali ke kelompok goblin utama. Saat ini, sebagian besar petualang dan goblin tingkat rendah sudah terluka dan tergeletak di tanah. Hanya seorang prajurit bernama Dale yang memegang pedang besar, dan satu goblin yang masih berdiri. Goblin itu mengeluarkan raungan, busur petir berderak di telapak tangannya. Tapi tepat saat Dale dan goblin itu sama-sama hendak menyerang, sebuah anak panah membelah udara dan menemukan jantung goblin dengan ketepatan sempurna. Dale terlihat terpana, dan suara sistem yang familiar sudah terdengar di telingaku. Selamat, kau telah membunuh goblin itu dan memperoleh skillnya, Lightning Strike. Tepat saat aku menyimpan busur dan bersiap pergi, teriakan marah meledak dari belakangku. Ketemu kau. Sebuah pedang tajam menebas udara ke arahku. Aku menghindar dalam sekejap, melompat turun dari pohon dan cepat memposisikan ulang, tapi aku segera merasakan niat membunuh kuat yang mengunci padaku. Mataku menyipit dan aku bergerak dan bertabrakan langsung dengan sosok yang menyerbu. Dale terlempar ke belakang oleh seranganku, menghantam keras ke batang pohon. Dia menatapku dengan tidak percaya dan menyadari ada sesuatu yang benar-benar berbeda tentangku. Meskipun aku memiliki telinga runcing khas, wajahku sangat mirip dengan manusia. Setelah menyaksikan kekuatan luar biasa yang kutunjukkan, sisa kelompoknya memanggilnya untuk lari, tapi Dale berjuang bangkit, matanya mantap dan teguh. Aku tidak akan meninggalkan rekan timku. Dengan itu, dia mengangkat pedang dan menyerbu ke arahku lagi. Aku hanya mengangkat tangan perlahan dan menangkap pedangnya di antara jariku dengan mudah. Bagaimana ini mungkin? Aku melihat niat membunuh di matanya, yang berarti tidak ada alasan untuk menahan diri. Jadi, aku mengangkat kaki dan menghantamkannya ke perutnya, mengirimnya terbang seketika. Dia memuntahkan segenggam darah dan ambruk sepenuhnya. Aku memandangnya yang tergeletak di sana hampir mati dan merasakan dorongan untuk menyelesaikannya bangkit di dalam diriku. Tapi kata-kata ibuku tiba-tiba bergema di pikiranku. Tepat saat itu, Dale tiba-tiba berteriak, "Dasar goblin jahat, tunggu saja. Serikat petualang sudah memperhatikan kalian. Kami akan memusnahkan kalian semua." Pada kata-kata itu, belati di tanganku memberikan getaran samar. Aku mendongak ke Dale dan bertanya, "Kau berniat membunuh semua goblin?" "Benar, dan kami akan membebaskan setiap tawanan tak bersalah yang ditahan di sini. Kalau begitu, sebaiknya kau bekerja keras. Jika kau gagal melakukan apa yang baru saja kau katakan, aku akan kembali dan membunuhmu." Dengan itu, aku menyimpan belatiku dan berbalik pergi. Dale menatap ke arahku dengan mulut ternganga. Dia tidak pernah menduga akan dibiarkan hidup di ambang kematian. Dia berteriak ke sosokku yang menjauh dengan kebingungan. "Apa sebenarnya yang kau coba lakukan? Apakah kau kasihan padaku? Aku memberitahumu aku akan membunuh setiap goblin terkutuk kalian. Kau sebaiknya berhati-hati. Ada seseorang di antara kami goblin yang sangat kuat." Dengan itu, aku menghilang sepenuhnya dari pandangan. Dale berdiri terpaku di tempat, menatap kemana aku menghilang, tenggelam dalam pikiran. Ada yang tidak beres dengan goblin itu. Apakah itu memprovokasi kami? Sialan. Dia mendidih dengan kemarahan, tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan dibiarkan hidup oleh goblin tingkat rendah. Itu adalah penghinaan total baginya. Dia bersumpah akan membalas dendam. Sementara itu, dalam perjalanan kembali ke sarang, aku menemukan seorang Night Goblin yang sekarat. Aku segera merasakan ada yang tidak beres. Aku pernah bertarung dengan Night Goblin sebelumnya dan aku bukan tandingannya. Jadi, jenis musuh apa yang bisa membawa salah satunya ke keadaan ini? Aku memindai sekitar. Tidak ada tanda pertempuran dimanapun, yang berarti Night Goblin itu melarikan diri ke sini dari tempat lain. Aku baru saja hendak pergi ketika Night Goblin di tanah tiba-tiba meraih pergelangan kakiku. Mereka semua mati. "Tolong, kau harus membawa ini ke Marshall." Aku mengambil kristal yang digenggam di tangan Goblin itu dengan penasaran. Tepat pada saat itu, sebuah anak panah membelah udara ke arahku. Untungnya, aku cukup lincah untuk melompat menghindar tepat waktu. Tidak jauh dari sana, seorang pria elf menyaksikan ini dan mengerutkan alis. Goblin itu benar-benar lolos, dan yang satu itu membawa kehadiran yang anehnya familiar. Aku berlari sepanjang jalan kembali dan akhirnya tiba di sarang goblin. Tepat saat aku hendak masuk, sesuatu bergerak di dalam diriku dan aku melirik ke belakang ke hutan gelap. Aku mengerutkan kening tanpa sadar. Apakah itu hayalanku? Aku tidak memikirkan lagi dan masuk ke Grand Nest. Tapi saat aku mencapai pintu masuk lantai bawah tanah kedua, sebuah sosok raksasa menghalangi jalanku. "Minggir." Marshall mengangkat alis. "Sepertinya kau punya sesuatu yang belum kau berikan padaku." Aku mengerutkan kening sedikit seolah ada yang terklik, lalu merobos saku, mengeluarkan kristal itu, dan menyerahkannya kepadanya. Dia mengambil kristal visi itu dan segera menyalurkan sihir ke dalamnya.
Sesaat kemudian, riak samar menyebar ke seluruh ruang sekitar, dan proyeksi seperti layar biru muncul. Di atasnya terlihat sebuah lembah dengan bangunan kecil di pusatnya. Di dalamnya ada altar yang dibangun dari tumpukan tulang dikelilingi lingkaran sihir yang digambar dengan darah yang mengalir. Melihat ini, Marshall menunjukkan ekspresi jijik yang jarang terjadi. Aku tidak menyangka kotoran dari gerbang Fariti muncul di sini juga. Gerbang Fariti adalah sekte di mana anggotanya mengklaim mengejar kebenaran sementara mengorbankan jiwa kepada dewa jahat untuk mendapatkan kekuatan. Pembantaian pengorbanan mereka tidak terbatas pada manusia. Apapun yang memiliki darah dan tulang menjadi target. Itulah mengapa setiap ras besar membenci mereka. Aku mengangguk, menjelaskan bahwa aku tidak punya minat khusus terhadap semua ini dan hanya berbalik pergi ketika Marshall menghentikanku. Apakah aku bilang kau boleh pergi? Bukankah aku sudah bilang kau harus datang padaku setiap hari mulai sekarang? Mengapa aku harus mendengarkanmu? Aku mengajarimu teknik bertarung demi kebaikanmu sendiri. Aku bilang aku tidak butuh kau mengajariku. Menghadapi keras kepalaku, Marshall tampak benar-benar kesal. Lalu, mengingat sesuatu yang dikatakan dukun, dia tiba-tiba mengubah pendekatannya. Jika kau bisa melukaiku, aku akan memberimu ini. Dia membuka tangannya untuk memperlihatkan beberapa biji yang awalnya dimaksudkan untuk dibawa ke Alara. Hampir pada saat yang sama, aku menghilang dari tempatku berdiri. Marshall mengeluarkan senyum kagum, dalam hati takjub pada kecepatanku. Detik berikutnya, biji-biji yang ada di tangannya sudah hilang, digantikan oleh goresan samar di telapak tangannya. Lukanya dangkal, tapi membawa kualitas aneh, seolah ada kekuatan yang diam-diam bergerak di dalamnya. Marshall menunduk memandang tanda di tangannya, dan senyum menarik sudut mulutnya. Tumbuh lagi dan bakat itu benar-benar layak bagi yang dipilih oleh raja. Dia bergumam pada diri sendiri dengan tekad teguh yang membara di matanya. Tapi lalu tanpa peringatan, dia memuntahkan darah. Wajahnya berubah pucat mengerikan dalam sekejap dan tubuhnya goyah. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, secercah tekad dingin berkilat di matanya. Dia tahu dia tidak boleh jatuh di sini. Masih ada hal-hal jauh lebih penting yang harus dia lakukan. Sementara itu, di pihakku, aku rupanya berhasil mengambil biji yang dia pegang. Tapi tak lama setelah pergi, aku memuntahkan segenggam darah dan ambruk lemah ke dinding. Aku membuka telapak tanganku dan memandang 3 biji yang samar-samar bercahaya. Dan senyum samar melintas di wajahku. Ibu, kau pasti akan sangat senang. Setelah istirahat singkat, aku bersiap kembali ke sarang. Tapi saat aku berdiri, tubuhku terdorong ke depan tanpa kehendakku, dan aku jatuh ke pelukan lembut. Aku mendongak. Lagi-lagi dia. Oh, apa yang terjadi padamu sekarang? Alara dengan lembut menstabilkanku. Aku berjuang bangkit, tapi dia memegangku dengan teguh. Tubuhnya yang montok hampir membuatku sesak napas. Untungnya, dia menyadari tepat waktu dan menopangku ke dinding untuk beristirahat. Lalu bertanya dengan prihatin, apakah kau baik-baik saja? Aku berhasil tersenyum lemah. Aku baik-baik saja, hanya sedikit pusing. Puas bahwa aku tidak terluka parah, Alara mengembuskan napas lega. Dia pasti mengeluarkan perban dan obat lalu mulai merawat lukaku. Kau sangat mampu, kataku tiba-tiba. Tangan Alara berhenti dan dia cepat bertanya, mengapa kau bilang begitu? Aku dulu memang mampu, tapi tidak lagi sekarang. Benarkah? Kau lebih mampu daripada dia. Apakah aku membayangkan? Apa yang kau coba buat aku lakukan membunuhnya? Tidak, aku akan membunuhnya sendiri dengan tanganku sendiri. Mendengar aku bilang aku berniat membunuh Theron. Kilatan kesedihan melintas di mata Alara. Dia ragu sejenak, lalu bertanya, apakah kau sangat membencinya? Apa itu benci? Aku tidak tahu. Lalu mengapa kau ingin membunuhnya? Aku menggelengkan kepala lagi dengan ekspresi kosong seperti sebelumnya. Jika kau ingin membunuhnya, kau perlu bekerja jauh lebih keras. Dia sangat kuat, setidaknya jauh lebih kuat daripada aku. Tiba-tiba, beberapa buku terjatuh dari lengan bajunya. Aku menunduk memandang judulnya. Cara menjadi ibu yang baik. Cara menjadi yang memenuhi syarat. Aku baru membaca separuh judul sebelum dia merebutnya kembali. Wajahnya memerah dan dia sengaja menghindari tatapanku. Apakah kau punya anak? Aku tidak punya anak. Lalu mengapa kau membaca buku seperti itu? Aku ingin menjadi ibu yang memenuhi syarat. Sambil mengatakan itu, Alara akhirnya menatap mataku langsung. Lalu dengan sangat serius, dia bertanya, apakah kau bersedia menjadi anakku agar aku punya kesempatan menjadi ibu yang memenuhi syarat? Aku tidak bisa. Aku sudah punya ibuku sendiri. Jika kau ingin anak, sebaiknya kau punya anakmu sendiri. Ditolak, Alara menundukkan kepala dengan murung. Dia sepertinya membawa sesuatu yang tidak bisa dia ucapkan. Aku memeriksa tubuhku yang sudah pulih. Segera berdiri, meloncat-loncat beberapa kali di tempat. Semua baik. Lalu aku pamit dari Alara. Kalau begitu aku akan pergi. Alara memandangku dengan mata lembut dan mengangguk. Melihat sosokku yang menjauh, sesuatu yang rumit bergejolak di matanya. Tangannya tanpa sadar melayang ke perutnya dan ekspresinya menggelap. Aku tidak akan pernah memaafkan mereka yang merampas kesempatanku untuk menjadi ibu. Di pihakku, aku kembali ke sarang dan baru saja membuka pintu. Ketika sebuah sosok meluncur ke arahku, aku bereaksi seketika tepat saat aku hendak mengangkat belati. Aroma familiar membuatku langsung menurunkan kewaspadaan. Chaven, kau akhirnya kembali. Biarkan aku melihatmu. Kau terluka. Apa yang terjadi?
Aku menceritakan sesi latihan dengan Marshall. Ini hanya memperkuat keyakinan Venora bahwa Marshall sedang membesarkan anaknya sebagai penerus masa depan. Ini hal baik bagimu. Bagaimanapun, di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Aku tiba-tiba ingat hadiah yang kusiapkan untuk ibu dan mengeluarkan beberapa biji dari saku lalu menyerahkannya kepadanya. Apakah ini biji bunga teratai bintang? Ibu terkejut. Bagaimana kau bisa mendapatkan biji yang langka ini?